Baik, terima kasih ya Kak. Miss mau bertanya, di sini siapa ya ketua kelasnya? Aldo, Miss. Aldo, siapa yang belum hadir? Yang tidak hadir? Sorry, Miss. Oh, nanti dicatat ya dengan sama Miss. Baik, kok kurang semangat ini semua? Sebelum kita memulai pelajaran, ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, Miss. Ayo semua berdiri. Kita ice breaking buka tutup ya anak-anak. Ya, Miss. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Tertawa ya anak-anak? Sudah. Ayo, 1, 2, 3, ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, selalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, selalu tertawa. Haha. Baik, kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu menganalisis watak tokoh dalam cerita rakyat. Miss mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Di antaranya itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis watak tokoh dalam cerita rakyat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan hasil analisis watak tokoh secara sederhana dan percaya diri. Siapa di sini yang sudah tahu pengertian watak tokoh dalam cerita rakyat? Tidak ada ya, baru dijelaskan. Watak tokoh dalam cerita rakyat adalah sifat atau karakter yang dimiliki tokoh dalam cerita rakyat. Watak dapat diketahui melalui ucapan, tindakan, dan sikap tokoh. Paham anak? Paham, Miss. Selanjutnya, contoh watak tokoh dalam cerita rakyat itu yang pertama, baik hati, jujur, rajin, sombong, pemarah, durhaka, dan penolong. Di sini Miss ada contoh cerita rakyat yang akan kita analisis bersama. Siapa yang membacakan contoh cerita rakyat ini? Kak Sela. Contoh cerita rakyat Maling Kundang. Di sebuah desa di tepi pantai, hiduplah seorang anak bernama Maling Kundang bersama ibunya. Mereka hidup sederhana. Malin adalah anak rajin dan sayang kepada ibunya. Ia membantu ibunya mencari ikan dan bekerja setiap hari. Suatu hari, Malin pergi merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun, Malin menjadi pedagang kaya. Ia memiliki kapal besar dan pakaian yang mewah. Ketika Malin kembali ke kampung halamannya, ibunya sangat bahagia dan langsung menghampirinya. Namun, Malin malu mengakui ibunya karena ibunya berpakaian sederhana. Malin malah membentak dan mengusir ibunya. Ibunya merasa sedih dan berdoa kepada Tuhan. Tidak lama kemudian, badai besar datang dan kapal Malin hancur. Malin berubah menjadi batu sebagai akibat dari perbuatannya. Oke, terima kasih ya Kak. Ini hanya kasih Miss. Dari cerita rakyat ini, bagaimana watak tokoh Malin? Durhaka. Selain durhaka, sombong. Watak ibunya bagaimana? Baik. Selain baik, penyayang ya anak-anak. Ya, Miss. Sampai di sini udah paham materi kita hari ini? Sudah.
Bagaimana watak si kancil cerdas dan bijak? Yang nomor 3 itu apa bukti watak si kancil dalam cerita? Si kancil kemudian mendapatkan ide cerdik untuk membohongi buaya. Yang keempat itu bagaimana watak para buaya dalam cerita? Bodoh dan mudah dibohongi. Yang kelima, siapa tokoh lain yang ada dalam cerita Raja Hutan? Yang keenam itu bagaimana cara si kancil menyeberangi sungai dengan melompat di atas para punggung buaya satu persatu. Baik, tepuk tangan kepada teman-teman. Selanjutnya kelompok 2. Baik, kami dari kelompok ceria. Yang pertama, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Kancil dan buaya. Yang kedua, bagaimana watak si kancil cerdik dan bijak? Yang ketiga, apa bukti watak si kancil dalam cerita? Si kancil berhasil menipu buaya. Yang keempat, bagaimana watak para buaya dalam cerita? Mudah ditipu. Yang kelima, siapa tokoh lain yang ada dalam cerita Raja Hutan? Yang keenam, bagaimana cara si kancil menyeberangi sungai? Si kancil melompat di atas punggung buaya satu persatu hingga berhasil menyeberang sungai. Oke, bagus. Beri persiapan. Kelompok ketiga boleh maju. Baik, kami dari kelompok India ini diskusi kami. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Si kancil dan buaya. Bagaimana watak si kancil cerdik? Apa bukti watak si kancil dalam cerita? Pada suatu hari si kancil ingin menyeberangi sungai, namun sungai itu penuh dengan buaya. Si kancil kemudian mendapat ide cerdik yang berkata kepada para buaya bahwa Raja Hutan ingin menghitung jumlah buaya di sungai. Buaya-buaya itu berbalas di sungai. Siapa tokoh lain dalam cerita Raja Hutan? Bagaimana cara si kancil menyeberangi sungai? Si kancil melompat dari punggung buaya satu persatu hingga berhasil menyeberangi sungai. Terima kasih. Oke, depan. Oke. Sampai sini sudah paham materi kita, anak-anak? Sudah, Miss. Baik, kita akan membaca kesimpulan bersama ya. Baik, Miss. 1, 2, 3. Kesimpulan. Watak tokoh adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita rakyat. Watak tokoh dapat diketahui melalui ucapan, tindakan, dan sikap tokoh terhadap orang lain. Dengan memahami watak tokoh, kita dapat mengambil pelajaran yang baik dan meneladani sifat-sifat positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini ditutup doa oleh KKI. Mari kita bersama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Kak. Untuk tugasnya minggu depan, analisis kembalilah cerita maling undang yang tadi dipaparkan di slide ya. Minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Baik, Miss. Selamat pagi semuanya. Baik, Miss. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Miss.